Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha wa khalliqin nasa bi khuluqin hasanin. Para ikhwan fillah arsyadani wa arsadakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi. Terus selanjutnya diawali dengan membaca Al-Quran tadi dan dilanjutkan dengan tausiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Selanjutnya saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan kepada teman-teman semua untuk mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau orang bertakwa akan dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akan diberi kemudahan dalam setiap urusan, akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Logikanya sajalah, logika umum gitu ya, yang mudah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjamin rezeki orang-orang yang fasik kepada Allah, ya, orang yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang kafir pun dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang mereka dikasih yang lebih banyak. Maka tidaklah mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau membiarkan hambanya yang bertakwa, ya. Yang tidak bertakwa saja dijamin kehidupannya, rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang bertakwa. Maka kita harus tidak usah ragu-ragu ketika kita mau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kayak gitu, kalau orang yang tidak bertakwa dikasih rizki, kalau orang yang bertakwa dikasih rizki, mending tidak bertakwa, gitu ya. Itu pikirannya iblis, ya, seperti itu. Kenapa? Karena itu hanya masalah dunia, maksud saya, ya. Dunia itu ya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kafir maupun yang beriman. Tetapi orang yang beriman itu ada kelebihan lain. Di samping dijamin kehidupannya di dunia, juga dia akan ditolong kehidupannya nanti di akhirat. Sedangkan orang kafir tidak ditolong dalam kehidupan di akhirat kelak. Itulah perbedaannya. Jadi kalau di dunia sama, gitu ya. Jadi jangan takut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terus selain bertakwa juga kita harus meningkatkan adab akhlaknya kepada sesama manusia, ya, sesama manusia, baik itu guru, baik itu orang tua, baik itu teman, baik itu tetangga. Maka kita pun harus mengamalkan apa yang menjadi yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang muamalah atau tentang perbaikan akhlak yang terus-menerus harus kita tingkatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, ada sebuah kisah gitu ya, sebuah cerita, dan ini cerita ini adalah cerita nyata gitu ya. Mudah-mudahan dengan dikisahkan cerita nyata ini kita akan bisa menambah kesemangatan kita untuk bertakwa dan membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Adil, tidak mungkin akan menyelisih janjinya, gitu ya. Ada sebuah desa gitu ya, sebuah desa atau mungkin ya sebuah daerah lah. Itu ada seorang pemuda ini miskin. Nah, dikisah terus anak seorang tukang becak.
Walaupun ini anak tukang becak ini kasihan tukang becak, di beberapa kisah itu selalu di apa namanya ini, selalu dijadikan contoh. Berarti kalau anak tukang becak ya berarti miskin, ya, padahal tidak tentu, gitu ya. Seorang tukang becak ini dia anaknya rajin, gitu ya, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan ngaji, ya sederhana lah, ngaji adabnya baik, gitu ya. Terus apa yang sudah dipelajarinya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di daerah tersebut juga ada seorang orang kaya, orang kaya raya, gitu ya. Tapi kaya raya ini juga baik, ya. Tidak seperti di cerita-cerita orang kaya berarti sombong dan sebagainya, enggak. Dia anaknya baik, orangnya baik, dan punya anak perempuan, cantiknya luar biasa, gitu ya. Nah terus siapa saja yang melamar, gitu ya, siapa saja yang melamar, orang tuanya menanyakan begini, kamu mau ngasih mas kawin berapa sama anak saya, atau mungkin ngasih mahar berapa, gitu ya. Nah, karena orangnya kaya gitu ya, miliarder lah mungkin di daerah tersebut, orang paling kaya. Ketika ada pemuda yang datang ke situ, terus ditanya maharnya mau berapa, dia langsung mundur, gitu ya, langsung mundur, gitu. Karena nggak mungkin, bingung malah ditanya maharnya berapa, gitu. Karena orang kaya, gitu. Jadi, mau 10 juta kayak nggak patut, kayak gitu ya. Mau 100 juta nggak punya uang, kayak gitu. Akhirnya bukan menolak, bukan bilang nggak jadi, tapi dan juga nggak mengundurkan diri, tapi rata-rata alasannya gih, mungkin kalau taksila musyawarah riyin kali keluarga. Tapi ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, nggak datang. Nah, gitu. Nah, berkali-kali kayak gitu. Itu terkenal pokoknya lah. Pokoknya kalau mau datang ke saudagar itu, orang kaya itu, gitu ya, pasti akan ditanya. Yang pertama adalah ketika mau melamar, mau ngasih mahar berapa. Nah, kebetulan pemuda tadi yang di awal kisah itu ya sama, gitu ya, menaruh perhatian sama anaknya sang orang kaya ini, gitu ya. Oh, dan diutarakan, ketika diutarakan ke teman-temannya atau keutarakan ke orang-orang yang di orang orang tuanya, gitu, dia langsung dijatuhkan mentalnya. Kamu anak tukang becak mau ngasih, berani-beraninya mau ngelamar saudagar tadi, juragan tadi, orang kaya tadi. Emang kamu punya punya uang berapa untuk bayar untuk maharnya? Nah maka, tapi sang pemuda tadi tetap, gitu ya, dengan tekadnya, dia yakin bahwasanya saya ini punya Allah, gitu ya, saya ini punya Allah, nggak mungkin kalau Allah itu akan menelantarkan hambanya, padahal saya senantiasa berusaha untuk beribadah kepadanya. Setelah nekat, bismillah, ketika setelah salam, kenalan, gitu ya, mungkin ya apa itu namanya, seremonial, gitu ya, hanya silaturahmi dan kenalan dan bagaimana, sampai kepada intinya yang mengatakan saya mau melamar putri bapak, gitu. Terus dipanggil lah anaknya, kamu kenal dengan ini anak orang pemuda ini? Iya kenal. Terus kamu ini mau ngelamar, kamu mau apa enggak? Pulau sini terserah bapak mawon, ini anak solehah katanya. Kalau bapak setuju, pulau setuju. Nah terus ditanya, ya boleh, mau senajan anaknya orang 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 miskin, anaknya tukang becak, tetapi akhlaknya baik. Nah, ini orang calon mertua yang baik, ya nggak apa-apalah, bismillah. Nah setelah itu ditanya, kamu mau ngasih uang berapa?
ngasih uang, ngasih mahar berapa? Kira-kira jawabannya apa Mas Anan? Gimana Sim? Lamar ditanya mahar, benar jawabannya? Terbalik. Oper gigi. Ya enggak, pemuda ini malah begini jawabannya. Panjenengan mau ngasih mahar berapa untuk menikahi anak saya? Nah, terus jawabannya panjenengan nyuwun pinten. Ini jawaban yang luar biasa. Anda minta berapa? Minta mahar berapa? Kaget ini orang tua. Jadi nanya, gimana? Dok, ini kok saya malah ditantang. Begitu ya. Dia mau tersanipun bapak mawon, kata anaknya ini, mbaknya tadi ini. Terus ya udah mikir-mikir gitu ya. Udah, 25 juta. 25 juta itu zaman, kalau dihitung zaman dahulu itu ya sudah mahal sekali. Yang dulu ada zamannya saya kecil itu ada orang nikah, saya masih ingat itu. Ada orang nikah katanya maharnya itu cuma 10 perak loh. Nah, kalau zaman saya agak lebih sudah lebih lumayan, agak lebih modern gitu ya. Saya dulu ngasih 1 juta kayak gitu, uang 1 juta saja untuk mahar kayak gitu. Nah itu sekarang minta 25 juta untuk anak seorang tukang becak ya. Dia 25 juta sanggup apa enggak, ditanya itu. Loh, mboten kirang, kata itu. Apa mboten kirang Pak? Niki panjenengan niki sudah ngopeni putri panjenengan dari kecil sampai besar, terus nyekolahkan dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, sudah didik ya. Masa cuma 25 juta? Loh, terus kamu mau berapa? Udah gini aja, 1 miliar kepripun? Wah, 1 miliar kepripun? Apa kamu punya uang segitu? Utang ya. 1 miliar tapi hutang. Lu kan ada kan kita coba Mas Nono yang pernah nikah ini. Saya terima nikahnya putri bapak untuk diri saya dengan mahar tersebut kontan. Nah, itu kan kontan, berarti kan bisa juga utang kayak gitu kan. Dan ada gitu kan. Saya terima nikahnya titik-titik dengan mas kawin sekian, utang, dan sah itu boleh. Nah ternyata sudah persepsi pernikahan sudah, maharnya tadi hutang 1 miliar, terus diajari anak-anaknya ini, kalau istri barunya ini diajari hidup qanaah, orang kaya gitu diajari hidup qanaah, hidup seadanya gitu, supaya tabungannya bisa untuk nyicil 1 miliar. 1 bulan 2 bulan, ternyata hampir 1 tahun belum lunas, boro-boro lunas gitu ya. Dicicil 1.000 rupiah saja belum gitu ya. Nah tapi dia tetap ya, tetap yakin bahwasanya dia bisa nyicil, jadi dia bisa bayar mahar 1 miliar, hutang, bayar hutangnya 1 miliar. Sampai suatu ketika dia kumpul-kumpul ini sama menantu, mungkin apa sekadar kumpulan keluarga gitu. Nah disitulah sesama mantu itu ceritanya adalah kalau saat itu cerita duren ya. Duren, habis beli duren apa itu sang kuriang bawor apalagi, pokoknya mau apa duren-duren yang mahal-mahal itulah kayak gitu ya. Nah, tetap ini bingung, ini cerita apa gitu ya, cerita duren yang nggak pernah beli duren, buru-buru beli duren. Akhirnya saking pusingnya dia keluar, ketemu sama teman, bilang begini, bos atau mungkin kawan, bro gitu ya, pinjam uangnya lah
25.000 apa 100.000 lah. Untuk apa? Itu tadi saya di rumah mertua sedang kumpul-kumpul keluarga, menantu-menantu yang lain itu pada cerita durian, jadi mertua saya kelihatannya pingin sekali durian tapi nggak ada yang membelikan. Saya mau ngasih, nggak cerita tapi ngasih. Nah, benar dikasih uang 100.000, pilih durian, langsung pulang, bilang kepada mertuanya, monggo niki Pak, kula tingali kok panjenengan kawit wau ketinggalipun pengen tumbas durian, nah niki kula tumbasaken. Itu jadi pemahaman sang mertua tadi kepada menantu ini jadi semakin salut. Akhlaknya baik kayak gitu, rajin sholat, akhlaknya baik, terus sumeh kayak gitu. Dan yang terpenting adalah menantu-menantu yang lain cuma cerita durian, dia tidak pernah cerita tapi langsung ngasih. Nah, ini kan mendapat tempat tersendiri di hati orang tua, di hati mertua. Lalu dia juga cerita-cerita ke tetangga, termasuk dia juga cerita kepada ibunya atau neneknya suaminya pemuda tadi. Oh, menantu saya ini luar biasa begini ceritakan. Nah, akhirnya neneknya pingin ketemu gitu ya, walaupun sering ketemu tapi ya saking ini pingin ketemu. Lalu setelah ketemu dia cerita-cerita gitu ya, iki nang aku wis tua, bocah-bocah anak-anak wis pada mandiri kabeh, wis dimodali kabeh, wis usaha kabeh, tapi tabunganku wis akeh, aku bingung arep nggo sapa. Nah, terus kepriwe nek tek wekna panjenengan nggo modal ngene diwae pira, tak jikotna modal pertamanya tak jikotna 500.000 atau setengah miliar. Nah, apa ini juga penting ini untuk para calon mantu ya. Jadi ketika mau dikasih itu ya tidak usah langsung oh nggih kulo tampi nggih mungkin kulo matur nuwun sangat. Nah, ya agak jaga harga diri gitu, mboten usah Mbah, mboten usah kulo niku pun wonten pemasukan walaupun sekedik, tapi niku putunya panjenengan mau nikah dipun paringi. Nek niku kan kula putu mantu, mboten mungkin mboten kepana kali mantu-mantu sanesipun niku bojone kula mawon yang diparingi, mungkin kula ngampil kali bojone. Nah, bener dibaik modal 1 miliar, apa setengah miliar. Nah, terus ndalu-ndalu cerita. Nah, bahwasanya tadi istrinya itu sudah dikasih uang tabungan dari neneknya setengah miliar, lalu suaminya kepripun menarik kula ngambil dek, ya saya pinjam ya dek, saya punya pingin usaha begini. Karena sang istri juga sudah yakin bahwasanya ini suaminya baik, ya suaminya baik, suaminya pokoknya tidak bisa menjaga amanah, dikasihkan itu uang 500 juta, mendirikan usaha. Saat itu dia mulai ada usaha, ada pemasukan sampai bisa nyicil uang yang 1 miliar gitu ya. Jadi ceritanya begitu. Yang penting adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada jalan. Walaupun ya likak-liku kayak gitu pasti ada jalan. Jadi cerita ini cerita alamiah gitu ya. Bukan cerita yang di sinetron pingin punya uang kayak gitu, punya hutang, pingin nyarutang, tiba-tiba nemu uang di jalan begitu ya. Enggak, tapi ini alamnya seperti itu jalannya. Panjenengan juga nggak bisa mengharapkan sama persis, wah seperti kayak ini bisa ditiru hasilnya sama. Ya enggak gitu ya. Tapi yang ditiru adalah apa? Yang ditiru adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan beri jalan keluar terhadap setiap keinginan yang kita inginkan akan terkabul, dan setiap permasalahan yang kita hadapi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.